Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sebuah materi di Clean Code dan Design Pattern, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang Clean Object dan Data Structures. Fokus dari materi ini adalah memberitahu kita tentang bagaimana bentuk dari objek dan data structures di Object Oriented Programming, dan juga kapan kita harus menggunakan objek dan kapan kita harus menggunakan data structures di dalam Object Oriented Programming tersebut. Kemudian juga selain hal tersebut, modul ini juga bercerita tentang Law of Demeter. Di mana Law of Demeter ini menceritakan tentang bagaimana caranya sebuah metode dalam sebuah kelas dalam melakukan pemanggilan metode lainnya. Nah, hal tersebut tentunya diatur agar ukuran coupling di dalam program tersebut juga menjadi baik. Ingat, tentunya ketika kita membuat sebuah kelas dan metode di dalamnya, kita juga harus memperhatikan konsep cohesion dan coupling. Nah, untuk cohesion dan coupling sebetulnya sudah pernah dibahas pada proses software engineering. Tapi, pada kesempatan kali ini saya juga memberikan tugas kepada rekan-rekan untuk mengerjakan hal tersebut. Silakan dicek LMS Unicom-nya. Baik, kita mulai pembahasan kita pagi ini. Yang pertama adalah pembahasannya lebih kepada kapan harus menggunakan objek dan kapan harus menggunakan struktur data, kemudian juga ada law of Demeter-nya. Nah, ketika kita mau berbicara masalah object oriented, maka tidak akan bisa lepas dari konsep namanya data abstraction. Pada konsep data abstraction, konsep ini menyarankan kita untuk menyembunyikan implementasi ataupun juga menyembunyikan proses bisnis yang terjadi pada datanya. Jadi akan ada pemisahan antara data dengan implementasinya itu sendiri. Gunanya apa? Ya sebetulnya ketika kita ingin menambah fungsi atau metode untuk mengolah data tersebut, itu akan jauh lebih mudah. Misal, saya punya sebuah kelas untuk mengolah data mahasiswa. Saya berikan namanya kelas mahasiswa. Tentunya kelas mahasiswa itu akan mempunyai data berupa NIM dengan nama. Nah, kalau kita berbicara data abstraction, maka proses implementasinya dari data tersebut itu akan dipisah dengan si datanya itu sendiri. Jadi contohnya bagaimana cara kita menambah data mahasiswa, bagaimana cara kita menghapus data mahasiswa, dan seterusnya. Nah, itu kita pisahkan dari si datanya itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya saya punya sebuah kelas untuk mengolah data titik, di mana seperti kita tahu titik pasti punya koordinat X dengan Y. Nah, seperti ini kita bisa dengan langsung melihat bahwa kelas ini adalah kelas untuk menyatakan data titik. Nah, bagaimana cara mengisinya? Tentunya mengisi adalah salah satu proses atau implementasi dari si poin ini sendiri. Nah, itu dipisah kelas agar nanti menjadi lebih jelas. Nah, mungkin juga teman-teman familiar dengan istilah kalau atribut harus dibuat menjadi private di dalam Object Oriented Programming agar proses enkapsulasinya menjadi lebih baik. Nah, tapi tentunya dengan hanya memprivatekan saja itu bukan berarti teman-teman sudah melakukan proses abstraksi itu sendiri. Nah, bagaimana cara memisahkan antara proses bisnis terhadap titik tadi? Ya, caranya mudah. Kita tinggal bikin saja sebuah abstraksi dengan menggunakan konsep interface. Saya tidak akan menjelaskan lagi interface dalam Java seperti apa. Nah, kita akan menggabungkan seluruh proses bisnis yang terjadi. Contoh untuk menambahkan data titiknya di situ, atau untuk membuat getter dan setternya itu juga di dalam interface-nya, supaya orang bisa melihat dengan jelas operasi apa yang bisa dilakukan terhadap data titik yang tadi kita lihat di sini. Sehingga class point benar-benar hanya menyimpan dua hal ini. Itu yang kita maksud dengan data abstraction. Sementara proses bisnisnya kita simpan dalam interface point di sini. Contoh di sini akan ada dua proses bisnis besar, yaitu ada getter dan setter, kemudian juga ada untuk men-set titiknya. Nah, cara men-set titiknya sendiri juga ada dua macam, ada kita pakai teori Cartesian atau juga kita bisa pakai polar di sini. Apa bedanya dengan yang biasa kita lakukan? Biasanya kita menggabungkan antara yang double X dan double Y ini tetap di dalam interface point. Nah, tentunya hal itu menyebabkan adanya percampuran antara proses bisnis pada data dan datanya itu sendiri. Tentunya secara pembahasan di Clean Code, di buku Clean Code ini itu kurang baik. Nah, fokus dari yang konsep pertama ini yaitu use data abstraction, intinya adalah lebih kepada memisahkan antara data yang mau diolah
komponen datanya dengan proses bisnis pengolahannya itu sendiri. Sehingga nanti pengguna yang akan menggunakan sintaks yang kita buat tadi bisa memanipulasi isiannya. Contoh, di sini misalkan pada set Cartesian mungkin akan ada rumus, kemudian set polar pun juga akan ada rumus, begitupun juga dengan get X dengan get Y mungkin ada operasi yang terjadi di dalamnya, itu nanti diserahkan kepada penggunanya. Nah, tentunya proses customnya akan menjadi lebih bervariatif. Nah, itu yang dijamin oleh si konsep clean code yang satu ini, yaitu data abstraction. Nah, sebetulnya apa sih yang ditolong oleh clean code dalam fitur data abstraction ini? Sebetulnya nanti pengguna, misalkan kita bentuk yang tadi menjadi sebuah library, dan library itu kita gunakan, nah kita itu tidak perlu tahu proses rigid yang terjadi di dalam library yang kita gunakan itu. Kita hanya diberikan sebuah ujung metode atau metode yang memang langsung bisa siap pakai untuk bisa kita langsung gunakan. Nah, contoh yang lebih jelas ya mungkin kita bisa lihat di sini. Contoh di interface kendaraan atau interface vehicle di sini. Contoh yang pertama itu benar-benar menceritakan bagaimana caranya kita menghitung sisa bensin yang ada di kendaraan tersebut. Bisa dilihat di sini ada double get full tank capacity gallon. Metode ini tentunya digunakan untuk mendapatkan jumlah maksimum bensin yang bisa ditampung oleh kendaraan tersebut. Kemudian di sini ada double get gallons of gasoline. Berarti itu untuk mendapatkan berapa banyak bensin yang sedang ada di tampungan kendaraan tersebut. Nah, dari sini kan kita memang bisa langsung membayangkan, oh yang terjadi adalah yang pertama kita harus tahu dulu tampungannya, dan yang kedua kita harus tahu juga berapa banyak yang sedang ditampung. Padahal intinya pengguna dari sintaks yang kita buat ini hanya menginginkan berapa sisa bensin yang ada di tampungannya untuk bisa mensupport apakah dia akan beli bensin atau tidak perlu beli bensin terlebih dahulu. Nah, dengan dua konsep seperti ini kan kita benar-benar membuat sebuah abstraksi yang memaksa penggunanya untuk mempelajari terlebih dahulu urutannya. Tentunya kan ketika kita memanggil, kita akan memanggil dulu get full tank capacity, kemudian juga kita akan panggil get gallon of gasoline-nya. Seperti itu. Barulah kita melakukan sesuatu dari dua hal tersebut. Nah, berbeda dengan yang interface vehicle ini, di mana di interface vehicle yang versi bawah, itu benar-benar kita menyembunyikan proses implementasi yang rumit, dan memang hanya memberikan apa yang mau diketahui oleh pengguna sintaks yang kita buat. Yaitu contoh misalkan get percent fuel remaining, seperti itu. Berapa sisa bahan bakar yang ada di kita, tanpa bercerita dua hal yang ini dulu. Sehingga benar-benar pengguna dari sintaks kita itu benar-benar mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara langsung tanpa harus tahu proses bisnis yang jelimet di dalam kode program tersebut. Nah, yang kedua tadi, setelah data abstraction, kita juga harus bisa membedakan apa itu objek dan apa itu data structures dan kapan kita menggunakan keduanya. Tentunya, sebagai gambaran, saya akan langsung highlight di depan bahwa dalam satu bentuk kode program, pilihlah salah satu. Apakah Anda akan menggunakan bentuk objects ataukah Anda menggunakan konsep data structures. Tidak boleh hybrid di keduanya. Nah, konsep data structures tadi kita sudah lihat di awal, yaitu kita memisahkan konsep antara data dengan proses bisnis, sementara kebalikannya. Justru objek di sini lebih mengutamakan tentang operasi yang terjadi pada data tersebut. Contoh, kita melihat di sini, ini adalah sebuah konsep struktur data, di mana kita bisa lihat bahwa kelas square di sini itu hanya berisi tentang atribut yang dia miliki. Begitupun juga untuk kelas rectangle dan circle. Nah, bagaimana dengan proses bisnisnya? Misal kita ingin menghitung luas dari masing-masing bangun, seperti itu. Nah, itu kita pisahkan menjadi sebuah kelas tersendiri untuk bisa menghitung atau juga melakukan banyak proses bisnis terhadap data yang ada di sebelumnya, yaitu circle, rectangle, dan square. Ini bentuk kalau kita menggunakan konsep struktur data dalam kode program kita. Nah, apa bedanya dengan objek? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita menggunakan objek, maka secara otomatis ada penggabungan antara atribut dan metode di dalam satu buah kelasnya. Mungkin di sini akan lebih enak terlihat karena operasinya benar-benar spesifik. Contoh, operasi area di square itu benar-benar ya untuk menghitung luas yang
ada di square ini. Begitupun juga dengan yang lain tentunya. Nah, berbeda dengan yang tadi ketika kita menggunakan konsep struktur data, nah proses bisnisnya disatukan semua dalam kelas geometri ini. Tergantung nanti areanya bentuknya apa, seperti itu. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa kenapa kita harus bisa membedakan antara objek dengan struktur data ini. Sebetulnya kita harus balik lagi ke fundamental objek dan data structure-nya itu sendiri di dalam object oriented programming. Nah, procedural code ataupun juga kita bisa sebut dengan data structures yang tadi itu membuat kita sebagai programmer mudah untuk menambah fungsi baru. Kenapa? Ya karena fungsinya, sekali lagi, fungsinya itu terpisah menjadi sebuah kelas tersendiri. Proses bisnisnya menjadi sebuah kelas tersendiri. Sehingga ketika ada proses custom, entah penambahan, entah perubahan rumusnya, segala macam, kita cukup berfokus pada satu kelas tersebut. Beda halnya dengan object-oriented code. Atau yang kita pakai tadi, objek dalam bentuk objek, itu punya sisi positifnya juga. Sisi positifnya adalah kita bisa saja menambahkan kelas baru tanpa mempedulikan kelas-kelas yang sudah ada sebelumnya. Contoh misalkan saya mau menambah kelas trapesium. Nah, ketika kita menambah kelas trapesium, ya kita tidak usah merombak function untuk menghitung luas area seperti yang terjadi di struktur data. Karena kan luas areanya itu ada di masing-masing kelas. Nah, kita tinggal membuat saja kelas khusus untuk trapesium, kemudian kita masukkan rumus untuk menghitung luas areanya di situ. Tapi sisi negatifnya pun juga sebaliknya. Kalau kita pakai yang struktur data, kita akan sulit ketika kita menambah struktur data baru. Kenapa? Karena function yang sudah ada dan terpisah dari kelas datanya, berarti kita harus custom. Kita harus benar-benar ganti function yang lain. Padahal belum tentu function yang lain pun juga ikut terubah. Begitupun juga dengan yang menggunakan konsep objek. Konsep objek itu kalau ada fungsi baru, ya berarti kita, misalkan fungsi baru yang berlaku untuk semua kelas. Misalkan kita pengen nambah keliling, untuk menghitung keliling, nah itu kita harus menambahkan di masing-masing. Tentunya hal ini kan bisa sangat melelahkan ya. Misalkan saya mau nambah keliling segitiga, berarti tambahnya di kelas segitiga, dan seterusnya. Berbeda dengan yang struktur data tadi. Yang struktur data kan mudah. Tinggal kita ubah di satu kelas geometri. Ya, walaupun tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu runutan proses yang ada di metode tersebut. Karena kan dikumpulkan jadi satu. Sehingga prosesnya, proses learning rate-nya menjadi lebih lama di sana. Itu aja sih intinya. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita akan menggunakan objek dan kapan kita menggunakan struktur data, seperti itu. Ya tentunya balik lagi ke fundamental ini. Kalau kita sebagai programmer ingin mudah untuk menambahkan fungsi baru tanpa mengganggu data yang kita punya, ya kita bisa pakai yang konsep data structures. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat kelas baru tanpa mengganggu kelas-kelas yang sudah ada, yaitu kita bisa pakai yang konsep object oriented. Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin menghindari kesulitan untuk mengobrak-abrik function yang ada, ya tentunya jangan gunakan yang bentuk struktur data. Karena dengan bentuk struktur data kan tadi saya bilang proses bisnisnya dijadikan satu dalam satu kelas. Tentunya kalau banyak data, ya berarti proses bisnisnya pun makin panjang seperti itu. Nah, tentunya hal ini mempersulit untuk merubah atau mengcustom si fungsinya itu sendiri. Nah, itu jangan kita gunakan yang konsep struktur data. Nah, kita bisa gunakan yang object oriented. Cuma kalau dalam program kalian nanti itu lebih banyak untuk kita membuat. Tapi apabila kita ingin membuat kelas-kelas di mana kelas-kelasnya tersebut memiliki banyak operasi yang sama dan ternyata tiba-tiba seringkali akan ada penambahan operasi yang berlaku untuk seluruh kelas tersebut. Tentunya ketika kita menggunakan struktur objek, ya tentunya akan jauh lebih sulit. Itu saja sih intinya. Jadi pertimbangkan dengan baik apakah Anda menggunakan struktur objek atau struktur data. Seperti itu. Nah, yang terakhir di dalam bahasan kali ini adalah ke law of the matter. Di mana law of the matter ini sebetulnya untuk memperbaiki proses coupling. Karena proses coupling sendiri ketika kita misalkan punya metode, lalu metode memanggil metode lain dan seterusnya,
Nah, cara pemanggilan metodenya tersebut ataupun juga hubungan antar metode tersebut bisa mempengaruhi orang yang membaca sintaks kita itu bisa menjadi lebih paham atau bisa menjadi lebih sulit paham. Nah, law of Demeter sendiri, yang pertama tadi, bahwa kita bilang sebuah metode tidak boleh tahu isi dari objek yang dimanipulasinya. Ya, kita bisa pakai konsep data abstraction yang tadi. Dan law of Demeter yang kedua, ini yang paling penting sebetulnya. Misalkan saya punya metode namanya F, kemudian metode F itu berada di sebuah kelas namanya kelas C. Nah, maka aturan dari law of Demeter ini mengatur masalah pemanggilan metodenya. Nah, metode F ini hanya boleh memanggil metode yang ada di kelas itu sendiri, yang sama dengan dia berada. Contoh misalkan F berada di C, kemudian C punya metode yang lain. Nah, metode yang lain itu boleh dipanggil oleh si F. Kemudian objek yang diciptakan dari F. Ya, misalkan di dalam si metode F-nya dia meng-create atau menginstansiasi sebuah objek, maka dia boleh saja memanggil metode dari objek tersebut. Kemudian objek yang menjadi argumen di F. Tentunya sebuah metode juga bisa memiliki parameter. Nah, parameternya tentunya bisa saja berupa objek dan objek tersebut punya metode. Nah, metode si F boleh memanggil metode yang menjadi parameter di fungsi F tersebut. Kemudian, yang terakhir, metode F diizinkan hanya boleh memanggil metode dari objek yang disimpan di instans dari C. Jadi misalkan si C punya instans objek dari apa, kemudian si instans tersebut punya metode, nah itu metodenya masih boleh dipanggil oleh F. Tapi ketika misalkan ada sebuah kelas lain namanya kelas D, kemudian kelas D tersebut tidak ada hubungannya dengan kelas C ataupun dengan kelas F, nah si F ini diharapkan tidak memanggil metode yang ada di kelas D secara langsung. Nah, tentunya hal ini itu mempengaruhi cohesion maupun coupling. Nah, dua konsep ini sebetulnya nanti akan bisa merapikan desain dari metode yang ada di dalam kelas-kelas yang kita punya. Tentunya saya sarankan untuk rekan-rekan mempelajari kembali tentang dua konsep tersebut, sehingga Anda bisa paham bahwa law of Demeter ini tentunya juga memperbaiki dari segi cohesion maupun couplingnya itu sendiri. Saya punya sebuah contoh untuk pemanggilan metode yang akan disimpan dalam sebuah variabel. Ini yang tidak menggunakan law of Demeter. Kita bisa lihat yang sebelum menggunakan law of Demeter, maka pemanggilan fungsinya bisa sangat panjang. Jadi suatu metode memanggil metode lain dan seterusnya. Tentunya sekali lagi yang perlu diperhatikan, ukuran coupling dari pemanggilan seperti ini tentunya akan lebih tinggi. Sementara kalau kita membuat desain program yang bagus, couplingnya harus rendah, seperti itu. Ingat konsep high cohesion, loose coupling, seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya kita breakdown saja. Kita akan tampung nilainya per masing-masing metodenya. Jadi contoh get option kita simpan dulu dalam objek PTS dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa jelas urutan atau runutan pemanggilannya. Dan proses couplingnya pun juga menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, di bagian akhir pada buku Clean Code di modul yang ini, dibahas juga masalah penggunaan DTO. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan konsep seperti ini. Ini adalah DTO, di mana kita bisa lihat bahwa ada atributnya, kemudian langsung ada konstruktornya, diikuti dengan getter dan setter. Dengan kita makin bisa membentuk kelas untuk pengolahan datanya seperti ini, maka kita sebagai orang yang nantinya akan membaca akan jauh lebih mudah. Walaupun dalam buku ini juga dibahas konsep active record, di mana active record sebetulnya konsep bin form seperti ini, cuma ditambahkan dengan proses bisnis atau operasi-operasi ataupun metode-metode yang sangat erat hubungannya dengan si data yang diolah ini. Jadi kita biasanya menambahkan konsep save and find. Jadi misalkan di sini kita tambahkan public void save atau public void find. Tapi tidak boleh menambah proses bisnis di luar pengolahan data yang dimaksud. Sehingga bentuk kelasnya tidak menjadi makin kompleks. Dan cohesionnya pun juga bisa terjaga dengan baik. Cohesion dan couplingnya bisa terjaga dengan baik. Nah, paling itu yang saya bisa ceritakan di bagian ini. Mungkin di beberapa teman akan kesulitan menangkap isi dari perkuliahan kali ini.
Itu dia sebabkan karena mungkin teman-teman lupa kembali untuk merefresh pengetahuan tentang cohesion dan coupling. Saran saya sebelum menonton ini, teman-teman coba mengulang dahulu konsep tentang cohesion dan couplingnya. Oke, kita akan jawab satu pertanyaan yang masuk ke LMS. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, saya mau menanyakan perihal pembuatan data abstraksi. Yang saya pahami dari hal tersebut bahwa untuk membuat abstraksi kita tidak harus tahu cara implementasinya, tapi harus deklarasi dulu tujuannya. Bagaimana kalau ada kasus saya akan membuat abstraksi shape yang mempunyai metode mencari luas. Abstraksi ini akan dipakai oleh kelas persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kode untuk interface shape-nya seperti ini. Oke, bisa dibaca oleh teman-teman juga. Public interface shape yang ini. Pada implementasi interface shape pada persegi panjang dan segitiga membutuhkan dua variabel yaitu X dan Y. Namun pada persegi hanya membutuhkan satu variabel yaitu X saja. Yang saya mau tanyakan, apakah pada kasus saya penggunaan abstraksinya sudah tepat? Karena pada saat pembuatan objek pada persegi parameter kedua, yaitu Y tidak dipakai namun harus tetap dimasukkan seperti kode. Persegi P sama dengan new persegi, kemudian nah ini. Oke, saya akan coba jawab. Penggunaan abstraksi yang Mas Lukman gambarkan di sini itu menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena secara metodenya itu mengharuskan ada dua parameter, yaitu X dengan Y. Padahal ada beberapa bentuk shape ataupun bangun datar yang hanya memiliki satu parameter saja. Nah, cara ini sebetulnya bisa diakali dengan cara Mas Lukman menggabungkan proses bisnis untuk menghitung luasnya. Tidak apa seperti ini, get luas. Tapi nanti get luasnya itu kita akan implementasikan dalam kelas terpisah menggunakan konsep design pattern. Nama design patternnya adalah factory pattern. Di mana nanti tinggal kita sebutkan saja di sini double get luas. Yang kita tanya jangan double X dengan double Y-nya, tapi bangun ruang apa? Karena nanti masing-masing bangun ruang akan punya rumusnya masing-masing. Jadi yang benar nanti harusnya public interface shape di mana ada double get luas, tapi parameternya hanya berisi bentuk dari shape-nya. Misalkan apakah dia persegi, apakah dia rectangle, ataupun seterusnya. Sehingga justru jangan kita menggunakan parameter langsung eksplisit ke parameter ke satu bidang saja. Nah, pada kasus Mas Lukman, yang menjadi salah adalah parameternya langsung spesifik untuk menyebutkan X dengan Y. Sekali lagi, bagaimana dengan shape yang hanya mempunyai satu parameter atau bahkan mungkin mempunyai lebih dari dua parameter? Nah, ketika kita mempunyai hal seperti itu, tentunya proses custom-nya atau proses implementasi dari si abstract method di sini tentunya tidak akan menjadi benar seperti itu. Jadi saran saya, sekali lagi, silahkan Mas Lukman tetap menggunakan get luas, tidak masalah secara penamaan, tapi parameternya kita ganti menjadi bentuk shape-nya sendiri, sehingga nanti kita akan bisa menggunakan design pattern yang dalam bentuk factory pattern. Tinggal kita sebutkan implementasinya nanti tergantung bentuk shape yang akan kita olah. Paling itu jawabannya Mas Lukman. Kalau kurang paham nanti bisa bertanya langsung melalui grup. Oke, karena pertanyaan cuma satu, berarti perkuliahan kali ini selesai. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan via grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.